Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah dengan NIM T2019-8079 dari kelas Biologi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan vitamin dan mineral. Apa itu vitamin dan apa itu mineral? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral. Apa itu vitamin dan apa itu mineral? Nah, untuk topik yang pertama yaitu vitamin. Ada beberapa sasaran pembelajaran untuk topik vitamin. Yang pertama, kita akan membahas definisi dan klasifikasi vitamin dan perbedaan vitamin yang larut air dan yang larut lemak. Dan yang ketiga, berapa kebutuhan harian serta sumber-sumber vitamin. Dan yang keempat, maaf saya tidak tulis. Yang keempat itu kita akan membahas struktur, fungsi, dan metabolisme vitamin. Dan yang terakhir itu kita akan membahas konsekuensi dari vitamin yang lebih atau kekurangan vitamin. Jadi secara definisi, vitamin itu adalah suatu kelompok senyawa organik. Jadi kata kuncinya adalah senyawa organik. Berbeda dengan mineral. Mineral itu senyawa inorganik. Jadi vitamin itu senyawa organik yang memiliki fungsi biokimia dan fisiologis. Dan biasanya organisme tidak bisa memproduksi kebanyakan vitamin sendiri. Makanya kita membutuhkan suplemen dari luar. Nah, vitamin dibagi dari segi kelarutannya. Ada yang larut air dan ada yang larut lemak. Nah, vitamin yang larut air itu kita bagi yaitu ada dua. Vitamin B kompleks dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, apa perbedaan sih antara vitamin yang larut air dan yang larut lemak? Kita lihat di sini bahwa vitamin yang larut air itu bersifat hidrofilik, senang sama air. Berbeda dengan yang larut lemak, bersifat hidrofobik. Maaf, di sini saya salah ketik. Perbedaan antara vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air dan lemak. Di sini kalau yang vitamin yang larut lemak itu bersifat hidrofobik, sukar sama air. Nah, untuk metabolismenya, vitamin yang larut air itu lebih cepat dan tidak bisa disimpan dalam tubuh kecuali vitamin B12. Jadi perlu disuplai secara terus-menerus melalui diet atau disuplai dari luar. Dan kalau kelebihan itu akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sedangkan vitamin yang larut lemak itu bisa disimpan dalam tubuh, yaitu dalam hati atau ginjal. Nah, untuk fungsinya dari dua kelompok ini, kalau vitamin yang larut lemak, kalau vitamin yang larut air itu bersifat sebagai koenzim atau kofaktor dalam beberapa reaksi enzimatik. Sedangkan kalau vitamin yang larut lemak, fungsinya lebih beragam, di mana contoh vitamin A dan D itu berfungsi sebagai hormon. Dan kebanyakan dari vitamin yang larut lemak itu tidak berfungsi sebagai koenzim. Berbeda dengan vitamin K. Di sini kalau vitamin K walaupun vitaminnya larut lemak, namun dia memiliki fungsi sebagai koenzim. Nah, ini adalah salah satu contoh vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Di sini ada sumbernya dan juga ada fungsinya. Ini cukup dijadikan sebagai referensi. Langsung saja ke pembahasan.
Jadi untuk vitamin yang larut lemak, yang pertama kita akan membahas vitamin A atau retinol. Nah, vitamin A adalah istilah generik yang mencakup beberapa macam komponen seperti retinol, dan asam retinoat atau aspartic acid. Nah, peran dari ketiga komponen tersebut yang paling penting adalah retinal dan retinoat acid. Hasil dari tumbuhan atau nabati itu tidak disebut sebagai vitamin A, tetapi provitamin A atau beta karoten. Contohnya seperti wortel. Beta karoten ini menghasilkan retinol. Dan juga adanya beta karoten ini kan menghasilkan retinol. Nah, cara menghasilkan retinol ini melalui enzim yang kita sebut sebagai carotendiate. Dan kalau retinol ini sudah dihasilkan, dia bisa mengalami proses oksidasi menjadi retinal. Dan retinal ini selanjutnya akan dioksidasi lebih lanjut menjadi retinoat acid. Dan kedua bentuk inilah retinal serta retinoat acid yang memiliki peran penting. Apa perannya? Untuk peran yang retinal itu berfungsi sebagai salah satu pigmen sinyal penting dalam penglihatan. Dan ini yang diperlukan memberikan sinyal penglihatan ke otak. Nah, kemudian untuk retinoat acid sendiri berfungsi sebagai hormonal dan dapat mempengaruhi ekskresi gen. Jadi penting sekali vitamin A untuk penglihatan karena di sini menghasilkan retinol, retinal, dan asam retinoat acid. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin E atau tocopherol. Nah, vitamin E itu disebut tocopherol. Merupakan suatu istilah generik yang mencakup beberapa bentuk. Bisa alfa tocopherol atau beta, gamma, dan delta tocopherol. Namun yang paling banyak ditemukan yang dominan di dalam tubuh kita yaitu adalah alfa tocopherol, yaitu sekitar 90%. Dan vitamin E ini hampir sama dengan vitamin A dan D. Dia juga memerlukan lemak untuk bisa diabsorpsi dari diet kita. Ya, karena ini vitaminnya larut lemak, jadi sangat membutuhkan lemak. Nah, fungsi utama vitamin E ini adalah sebagai antioksidan. Apa sih antioksidan itu? Antioksidan itu suatu agen yang dapat melawan radikal bebas. Contohnya, sel lemak yang ada di dalam tubuh kita itu bisa dicegah proses oksidasinya melalui reaktif. Dengan adanya cincin kromonol yang ada pada vitamin E. Vitamin E ini memiliki cincin kromonol dan ini sangat penting karena ini berfungsi sebagai antioksidan. Yang kedua, vitamin E juga memiliki peran dalam sistem imun dan sinyal seluler dan reaksi genetik. Untuk sumbernya kita bisa memperoleh dari hati dan dari tumbuhan seperti sayuran, bayam, kubis, dan bunga kol. Nah, untuk vitamin yang selanjutnya adalah vitamin D atau kalsiferol. Untuk menghasilkan vitamin D ini ada dua sumber. Yang pertama
bisa diperoleh dari makanan. Yang kedua bisa dari diri kita sendiri, di mana kulit kita itu mengandung 7 dehidrokolesterol. Nah, jika dehidrokolesterol ini terkena sinar matahari, maka akan terbentuk kalsiferol atau vitamin E. Dan vitamin D ini bisa disimpan dalam liver dalam bentuk vitamin D. Kan tadi itu kan vitamin D3, dan D3 ini jika disimpan dalam hati maka akan berbentuk vitamin D. Sedangkan vitamin D3-nya itu bisa masuk ke dalam ginjal. Fungsi dari vitamin D ini yaitu mengangkut kalsium, mengatur kadar kalsium di ginjal dan tulang, dan mengatur ekskresi gen. Ingat bahwa vitamin yang larut lemak ini itu cenderung disimpan dalam tubuh sebagai cadangan. Baik, di sini selanjutnya akan membahas tentang vitamin K. Vitamin K merupakan turunan dari naftoquinone yang mempunyai rantai samping yang berbeda-beda. Vitamin K itu memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama vitamin K atau disebut dengan pilaquinone. Dan bentuk yang kedua itu disebut dengan vitamin K2 atau monoquinone. Nah, vitamin K1 itu diubah menjadi vitamin K dibantu oleh bakteri dalam usus. Dan vitamin K2 inilah yang disimpan dalam hati. Nah, vitamin K ini hampir sama dengan vitamin A, D, E. Vitamin K ini juga penyerapannya itu difasilitasi oleh lemak. Nah, apa sih fungsi dari vitamin K? Nah, untuk fungsi vitamin K yaitu membantu dalam pembekuan darah. Misalnya, kalau kita luka, maka darah kita itu akan cepat membeku dengan adanya vitamin K. Tadi sudah membahas tentang vitamin yang larut lemak. Sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan vitamin yang larut lemak. Vitamin ini sangat unik karena mampu disimpan dalam jaringan dan kadar sirkulasi konstan. Kekurangan vitamin ini bisa terjadi jika dietnya atau suplennya bersifat tidak cukup atau ada masalah dalam absorpsi lemak. Kenapa? Karena pada vitamin yang larut lemak ini sangat membutuhkan lemak, karena untuk bisa bersirkulasi itu dibantu dengan adanya lemak. Dan hipervitaminosis dari vitamin lemak ini sering terjadi karena sangat gampang untuk disimpan dalam tubuh. Kemudian kita akan bahas vitamin A, kekurangan dan kelebihan dari vitamin A. Kalau kelebihan pada ibu hamil itu bersifat teratogenik atau bisa menyebabkan bayi cacat. Sedangkan pada kekurangan vitamin K itu bisa menyebabkan rabun senja, kesulitan dalam penglihatan, karena vitamin A ini sangat penting dalam penglihatan karena menghasilkan retinol dan asam retinoik acid. Dan untuk vitamin D, kelebihan dari vitamin D itu menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kalau kekurangan jika terjadi pada anak-anak, maka akan terjadi mineralisasi tulang yang tidak baik.
serta gangguan penyerapan kalsium dan fosfor pada pencernaan, dan terjadi osteopalasia pada orang dewasa. Kelebihan vitamin E ini bersifat antagonis pada vitamin K, sehingga terjadi pendarahan. Karena vitamin K itu fungsinya itu membantu pembekuan. Namun kalau kelebihan vitamin E ini akan menyebabkan terjadinya pendarahan jika luka itu tidak cepat sembuh. Kalau kekurangannya bisa menyebabkan masalah dalam sistem saraf dan bisa menyebabkan kemandulan. Vitamin E maksudnya. Nah, untuk vitamin K kalau kelebihannya itu jarang dilaporkan. Jarang terjadi maksudnya. Dan untuk kekurangannya yaitu mengakibatkan pendarahan yang berlebihan akibat gangguan pembekuan darah. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang vitamin yang larut air. Nah, untuk vitamin yang larut air yang pertama kita akan bahas tentang vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini banyak macamnya. Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Dan rata-rata fungsi dari vitamin B ini bersifat koenzim pada reaksi yang diperlukan untuk metabolisme. Rata-rata kalau vitamin B ini bersifat koenzim atau kofaktor. Kita lanjut untuk vitamin B kompleks yang pertama yaitu vitamin B1 atau thiamin. Bentuk koenzimnya itu disebut dengan TTP atau thiamin trifosfat. Thiamin trifosfat ini atau TTP merupakan koenzim dalam enzim pyruvate dehidrogenase yang perannya untuk dekarboksilasi oksidatif. Dan untuk metabolisme asam amino, peran B1 dan ini penting juga untuk mensintesis beberapa neuron transmitter atau neuron transmitter pertiga badan. Apa itu neuron transmitter pertiga badan? Yaitu adalah senyawa yang dibutuhkan oleh neuron atau sel saraf agar bisa melanjutkan impuls saraf dan pesan dari satu sel ke sel yang lain. Jadi sangat penting untuk sistem saraf ini vitamin B1. Dan untuk vitamin yang selanjutnya yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin merupakan koenzim bagian penting dari FAD. Apa itu FAD? Yaitu flavin, adenin dinukleotida, dan flavin mononukleotida. Dan juga berperan penting dalam konversi retinol dan retinol asid dan konversi triptofan menjadi myasin. Vitamin B3 atau niacin. Dia juga sama seperti sebelumnya, yaitu bersifat sebagai koenzim dalam beberapa reaksi oksidasi. Ada dua bentuk aktif dari vitamin B3 ini, yaitu NAD dan NAD+. Kalau bentuk NAD berperan sebagai transport elektron, sedangkan kalau berbentuk NAD+ sebagai agen reduktor pada biokimia untuk mensintesis.
Kemudian untuk vitamin B5 atau pentatonic acid merupakan komponen dari koenzim yang berperan dalam berbagai jalur metabolisme. Selanjutnya vitamin B6 atau pyridoxine. Pyridoxine ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama pyridoxal, pyridoxamin, dan pyridoxine. Yang paling penting perannya yaitu adalah pyridoxal dan pyridoxamin karena mereka berperan sebagai koenzim metabolisme asam amino dan memiliki peran dalam karbohidrat dan lipid metabolisme. Produksi ini memiliki peran dengan B1 hampir sama perannya dengan B1 yaitu hemoglobin. Hemoglobin merupakan sel darah merah. Kemudian vitamin B7. Vitamin B7 merupakan koenzim yang berperan dalam reaksi dekarboksilasi, baik dalam proses lipogenesis maupun ligogenesis, serta dalam proses katabolisme dari asam amino. Nah, vitamin B7 ini itu disebut dengan biotin. Dan ciri khasnya yaitu disintesis oleh mikroba di dalam usus. Nah, kemudian masuk ke vitamin B9 atau asam folat. Vitamin B9 atau asam folat berperan dalam sinyal karbon transport reaction dan juga berperan dalam proses metilasi serta berperan dalam sintesis asam nukleat karena dia berperan dalam pembentukan purin dan pirimidin. Dan untuk vitamin B12 atau kobalamin memiliki struktur yang sangat khas dan kompleks di bagian tengahnya. Di bagian tengahnya itu adalah mineral dan ini sangat mirip dengan hemoglobin karena tentapirol. Namun hemoglobin itu tengahnya itu adalah besi, sedangkan B12 itu mineral. Dan koenzim ini berperan dalam sintesis asam nukleat dan reaksi metabolisme asam folat. Dan selanjutnya yaitu asam askorbat atau vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan karena dapat menghambat kerja dari radikal bebas. Cara kerjanya sebagai donor elektron dan vitamin ini membantu absorpsi besi. Dan kelebihan vitamin B1 belum ditemukan. Namun untuk kekurangan vitamin B1 yaitu terjadinya penyakit biri-biri. Dan vitamin yang kedua B2 maksudnya juga belum diketahui. Namun kekurangannya itu bisa stomatitis. Apa itu stomatitis? Stomatitis itu adalah radang pada ujung mulut. Dan yang kedua klositril. Apa itu klositril? Yaitu radang pada ujung lidah. Kemudian B3 kelebihannya itu hepatititas. Dan kekurangannya yaitu paragraf vitamin B5 untuk kelebihannya jarang ditemukan. Yang vitamin B5 maksudnya. Vitamin B6 yaitu kelebihannya jarang ditemukan, namun kekurangannya gampang depresi dan anemia. Vitamin B7 kelebihannya itu neuropatik
perifer. Kekurangannya itu yaitu bisa menyebabkan rambut rontok dan dermatitis. Nah, kalau kekurangan vitamin B7 ini atau biotin itu terjadi pada orang yang sering mengkonsumsi telur yang tidak dimasak atau masih mentah. Karena telur mentah putih telur tersebut memiliki avidin, dan avidin itu akan mengikat biotin sehingga terjadilah malabsorpsi dan menyebabkan kekurangan vitamin B7. Nah, pada orang ibu hamil ini juga harus diwaspadai karena ini bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. Nah, untuk vitamin B9 untuk kelebihannya itu jarang ditemukan. Namun untuk kekurangannya itu bisa menyebabkan neurotrophic dan anemia. Nah, kelebihan dari vitamin B12 jarang ditemukan, namun kekurangannya itu anemia. Nah, untuk vitamin C, kelebihannya itu gangguan pencernaan. Dan kalau kekurangannya itu yaitu menyebabkan pendarahan pada gusi. Untuk topik selanjutnya, materi selanjutnya kita akan bahas tentang mineral. Mineral adalah nutrien yang bersifat inorganik dengan beberapa fungsi biokimia dan fisiologis dan tidak bisa mensintesis sendiri. Baik, di sini saya akan membahas tentang mineral. Mineral adalah nutrien yang bersifat inorganik dengan berbagai fungsi biokimia dan fisiologis dan kita tidak bisa mensintesis sendiri. Dan untuk klasifikasi mineral itu berdasarkan kebutuhan harian. Kalau yang tadi yang vitamin itu berdasarkan kelarutannya. Namun kalau yang klasifikasi mineral itu berdasarkan kebutuhan harian. Ada makromineral dan ada mikromineral. Makromineral yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak lebih dari 100 mg. Dan untuk mikromineral itu dibutuhkan kurang dari 100 mg. Dan ini merupakan contoh dari mineral. Ada mineral utama dan transmineral. Di sini di mineral ada fungsi serta sumbernya. Ini cukup untuk dijadikan referensi. Dan tabel yang ini merupakan kebutuhan harian yang dibutuhkan oleh kita. Nah, untuk makromineral yang pertama kita akan membahas tentang natrium dan kalium. Natrium dan kalium ini merupakan kation. Nama lain dari natrium dan kalium ini adalah elektrolit dan bersifat kationik. Kationik yaitu bermuatan positif. Nah, fungsinya yaitu menjaga osmolitas ekstrasel dan volume intrasel. Fungsinya itu ada dua, yaitu menjaga osmolitas ekstrasel dan volume intrasel, dan yang kedua elektrofisiologis. Kalium itu sendiri adalah kation utama dalam sel. Natrium adalah ekstrasel, dan kalau kalium ini yaitu ada dalam sel, sedangkan natrium ini yaitu di luar sel. Kalau kelebihan dan kekurangan elektrolit ini adalah hipokalemia dan hiperkalemia. Bisa menyebabkan gangguan irama jantung dan ini bisa menyebabkan kematian.
Dan makromineral yang selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium adalah makromineral yang sangat besar jumlahnya di dalam tubuh dan kebanyakan tersimpan dalam tulang dalam bentuk garam kalsium, tapi bisa ditemukan dalam plasma. Kadar kalsium dalam darah dijaga dua hormon. Yang pertama hormon paratiroid hormon atau PTH, dan kalsitriol atau vitamin D. PTH ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Ketika kadar kalsium dalam darah menurun, maka kelenjar paratiroid ini juga akan meningkatkan ekskresi PTH. PTH akan bekerja pada tulang untuk menyebabkan osteolisis atau menghancurkan kalsium yang ada dalam tulang, dan akan bekerja pada ginjal untuk mengaktifasi vitamin D, dan bisa bekerja pada usus untuk meningkatkan kalsium dari diet. Nah, kalau kalsium itu, ketika kalsitriol itu masuk dalam ginjal, maka vitamin D dibentuk oleh kelenjar 1-alfa dehidrolase. Maksudnya dibentuk dengan kelenjar enzim ini. Ketika kalsitriol ini dihasilkan, maka akan bekerja sama dengan PTH dan untuk meningkatkan absorpsi kalsium di dalam usus. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium adalah kation, kebanyakan ditemukan dalam otot dan tulang. Fungsinya sebagai kofaktor. Jadi kofaktor dalam lebih dari sekitar 300 reaksi enzimatik. Digunakan untuk metabolisme, energi, dan sintesis asam nukleat dan protein. Kelebihan magnesium jarang ditemukan karena langsung diekskresi oleh ginjal. Jika kelebihan hipermagnesium terjadi pada orang tertentu seperti orang yang gagal ginjal. Nah, kalau orang yang gagal ginjal itu tidak bisa mengekresi magnesium tersebut, akan langsung dikeluarkan. Kekurangannya itu jarang ditemukan, biasanya terjadi pada orang yang mengkonsumsi makanan yang terlalu diproses dan jarang mengkonsumsi makanan yang segar. Dan selanjutnya adalah klorida. Klorida adalah suatu anion ekstraseluler bermuatan negatif dan masuk ke dalam sirkulasi. Perlu di apotek di dalam usus Simportel yang disebut dengan natrium klorid Simportel. Nah, homeostasitas klorida mekanisme kontrolnya sama dengan homeostasis statis natrium dan kalium. Jadi untuk mekanismenya itu sama dengan natrium dan kalium. Fungsi utama yaitu menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan berperan dalam produksi HCl atau asam lambung. Kelebihan ini bisa menyebabkan keadaan yang disebut asidosi atau hiperkoremik. Selanjutnya untuk makromineral yaitu fosfor. Fosfor banyak tersimpan di dalam tulang berbentuk kristal hidroksil apati. Bisa ditemukan dalam jaringan lunak dan cairan ekstraseluler. Fosfor ini memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi biokimia dan fisiologis, dan yang kedua itu adalah fungsi struktural. Untuk fungsi fisiologis dan biokimia, fosfor merupakan komponen dari DNA dan RNA. DNA dan RNA memiliki tulang belakang fosfor dalam strukturnya, merupakan secondary messenger dan juga sebagai buffer dalam keseimbangan asam basa, juga dalam proses transport hemoglobin. Fungsi strukturnya yaitu sebagai komponen penting mineral tulang dalam enamel gigi, dan di dalam fosfolipid pada membran sel. Dan kelebihan fosfor ini terjadi pada orang yang gangguan ginjal. Kekurangannya itu jarang terjadi. Yang
Pertama, untuk mikromineral yaitu adalah besi. Besi berupa memiliki fungsi fisiologis, ada yang sedang bersirkulasi dalam bentuk transfer. Nah, 40% itu berfungsi di dalam tubuh, 9% tersimpan dalam tubuh, dan 1% itu sedang bersirkulasi di dalam tubuh. Nah, besi yang berupa fisiologis berperan sebagai komponen hemoglobin. 10% dalam fungsi fisiologis besi dan dalam hemoglobin. Berfungsi untuk mengikat oksigen untuk bersifat statis. Proses metabolismenya, besi masuk ke dalam enterosit atau sel usus, di mana absorpsinya akan dihasilkan oleh vitamin C. Nah, kalau kekurangannya itu maka tidak akan terjadi pembentukan hemoglobin, karena ini berperan penting dalam pembentukan hemoglobin. Selanjutnya yaitu mikromineral, yaitu iodium. Iodium bisa didapatkan dari diet dan kemudian akan ditransfer ke gandula atau kelenjar tiroid. Fungsinya yaitu sintetis hormon, yaitu hormon tiroksid dan tridokionin, dan memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan proses metabolismenya. Kekurangannya ini jika terjadi pada anak-anak maka akan terjadi gangguan pertumbuhan. Jika terjadi pada ibu hamil, bayi yang lahir akan kerdil atau kecil dan memiliki gangguan mental. Nah, kalau kekurangan iodium maka kelenjar tiroid akan bekerja terlalu keras dan lama-kelamaan akan terjadi hiperplasia. Hiperplasia inilah yang menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Namun pada zaman sekarang itu untuk pembesaran kelenjar tiroid itu jarang terjadi karena garam yang sekarang itu ada iodium. Selanjutnya yaitu yang mikromineral, yaitu adalah zinc. Zinc hampir mirip dengan magnesium, memiliki peran penting sebagai metaloenzim. Perannya yaitu untuk sistem imun, pembelahan sel, pertumbuhan sel sperma, dan menjaga integritas kulit atau penyembuhan luka. Nah, kekurangannya itu gangguan pada pertumbuhan dan gangguan imunitas atau kekebalan tubuh. Kelebihannya bisa menyebabkan absorpsi tembaga. Yang selanjutnya mikromineral adalah tembaga. Tembaga memiliki peran penting sebagai kofaktor dalam beberapa reaksi enzimatik, merupakan komponen penting dalam beberapa molekul dan sebagai antioksidan. Kekurangannya ini bisa terjadi pada keadaan di mana jika suplennya tidak kuat atau terjadi kehilangan yang berlebihan. Misalnya pada orang yang bercuci darah. Dan bisa menyebabkan yang disebut dengan mikrositik hipokimik anemia, tetapi resisten terhadap zat besi. Kelebihannya yaitu akumulasi tembaga dan ini menyebabkan sirosis, hemolisis, dan gangguan kerusakan pada hati dan otak. Selanjutnya mikromineral yaitu selium dan kromium. Selium adalah bagian dari selenoprotein. Contoh ioditironim diordinase. Kekurangannya itu menurunnya sistem imun atau kekebalan tubuh, serta gangguan kognitif, kelemahan otak, dan terjadinya hair loss atau rambut rontok dan gangguan pertumbuhan pada anak. Dan untuk kromium merupakan komponen dari protein, komponen protein kromodilun, fungsinya membantu insulin. Insulin suatu hormon yang digunakan oleh tubuh dan menjaga glukosa. Selanjutnya adalah fluorida. Fluorida memiliki peran penting dalam struktur tulang dan enamel gigi dan berperan untuk meningkatkan resistensi gigi terhadap asam yang dihasilkan oleh bakteri dalam mulut. Kelebihannya yaitu gangguan pada gigi, yaitu terjadinya
gigi kuning atau disebut dengan fluorosis. Karena fluorida ini yaitu menjaga enamel gigi dari asam yang dihasilkan oleh bakteri. Untuk mikromineral selanjutnya adalah mangan dan kobalt. Mangan sama seperti dengan magnesium dan zinc, memiliki peran reaksi enzimatik sebagai metaloenzim dan mutase dan hidrolase. Kobalt adalah komponen dari vitamin B12 dan struktur dari vitamin B12 atau kobalamin merupakan suatu tetraiol yang di tengahnya ada mineral, dan ini hampir sama dengan hemoglobin, namun kalau hemoglobin tengahnya itu adalah besi, sedangkan kalau kobalt ini yaitu adalah mineral. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.